Terima kasih yang mulia. Saudara Ajay Muhammad Priyatna, ya, saudara terdakwa. Ya. Tadi sudah banyak hal yang saudara terangkan dalam perkara ini. Penuntut umum juga sudah mengkonfirmasi beberapa hal terkait dengan BAP tersangka. Kami sedikit saja lagi, Pak, mengkonfirmasi keterangan saksi-saksi yang sudah memberikan keterangannya di persidangan ini. Pada saat Pak Ajay berkomunikasi di tanggal 13, kemudian bertemu di tanggal 14, apakah Pak Ajay sudah tahu dan yakin bahwa Roni itu adalah benar penyidik KPK? Sebelum ketemu, tidak. Hanya informasi dari Yadi itu saja. Tidak berusaha mencari tahu benar tidak ada penyidik KPK bernama Roni? Tidak. Sejak kapan Pak Ajay akhirnya tahu bahwa Roni itu adalah penyidik KPK? Sejak ketemu ketika dia melihatkan nempel ID card. Hanya itu. Iya. Apakah pada saat saudara melihat ID card itu terlihat jelas nama lengkapnya? Tidak hanya KPK saja, dan memang kalau gaya ngomongnya menunjukkan dia penyidik atau apa KPK. Logo KPK dan tulisan KPK 3 huruf. Iya. Kemudian dalam prosesnya, ya, apakah saudara pernah diperiksa oleh Dewas KPK? Pernah. Siapa yang memeriksa saudara? Ibu Bertina Ho. Albertina. Di mana diperiksa? Di lapas. Di lapas Sukamiskin. Ya. Apakah materi pemeriksaan oleh Dewas KPK itu sama dengan materi perkara ini? Sama. Nah, kemudian apakah pada saat itu dalam proses pemeriksaan kode etik, pemberian sejumlah uang yang saudara lakukan kepada Roni termasuk dalam pelanggaran etik? Enggak, yang dipertanyakan oleh Albertina Ho saat itu sama. Nah, kemudian tadi saudara sudah menyampaikan tanggal 27 November 2020, ya, sebulan setelah Oktober 2020 ini saudara di OTT KPK dan ditetapkan sebagai tersangka. Apakah ada kaitannya dengan perkara bansos COVID di Kota Cimahi? Tidak ada. Apakah ada kaitannya dengan pemberian kepada Roni? Saya rasa tidak ada. Dalam perkara rumah sakit. Suasana tidak. Sudah putus, ya, ikrah? Sudah. Bagaimana putusannya? Prosesnya 2 tahun. Kemudian Dari gratifikasinya tidak terbukti. Putusan kasasinya semua orang bukti dikembalikan, termasuk yang di media sosial hampir semua ada OTT 425 juta itu juga dikembalikan juga secara cash ke lapas waktu itu, dan semua dikembalikan dan buktinya termasuk yang suruh transfer seperti pokoknya intinya hampir semua barang bukti dikembalikan ke saya. baik. Barang bukti uang. Baik. Apakah saudara mempunyai handphone Samsung Galaxy Z Fold dan Nokia Ya. saat itu? Ya. Apakah handphone itu disita dalam perkara rumah sakit Kasih Bunda? Disita dalam perkara
Apakah dikembalikan kepada saudara? Tidak. Apakah dirampas untuk negara? Iya. Apakah dalam handphone itu isi percakapan saudara dengan Roni? Ada. Dua-duanya disita. Ya? Ya? Ada dua yang disita. Iya, ada Pak. Ya. Kami melihat daftar barang bukti ke penuntut umum. Ada 2 handphone, Galaxy Fold dan Nokia, Iya. yang disita 8 Desember 2020 Ya. dalam perkara Rumah Sakit Kasih Bunda. Iya. Betul ini? Iya. Ada tidak satu saja barang atau uang yang disita dari saudara dalam perkara ini? Tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Oke. Jadi yang tadi muncul dalam BAP dan ditanyakan tadi oleh penuntut umum, itu isi SMS yang lama, Iya. percakapan saudara dengan Roni itu tadi. Iya. Oke. Dan HP-nya sudah disita. ya dirampas Pak. Udah putus kan? Sudah ingkrah. Makanya yang ditanya Ya. sudah ingkrah. Iya, dirampas. Nah, oke. Selanjutnya, apakah Pak Ajay kenal dengan Radian Azhar, Tidak. Maskur Hussein? Tidak. Pada sekitar Oktober 2020, apakah Pak Ajay tahu ini ada pertemuan antara Roni, Radian Azhar, Maskur, Saiful Bahri di Lapas Sukamiskin? Tidak. Kemudian, nah, pada saat 27 kembali ke 27 November ya, ada di OTT KPK tadi, tentu kan ada surat perintah penyidikan, ya, disampaikan kepada saudara saat itu kan? Penyidikan kasih udah. Ya, waktu itu di 27 November kan ada surat perintah penahanan. Iya. Apakah di situ saudara melihat ada nama Stefanus Robin Patuju? Tidak. Tidak ada juga ya? Tidak ada. Atau selama berkomunikasi dengan Roni tadi, ada tidak Roni menyampaikan informasi saudara bakal di OTT terkait RS Kasih Bunda? Tidak. Nah, kemudian kalau tadi informasinya itu ada penyelidikan bansos COVID gitu ya, Iya. apakah saudara, yang kami pahami ya, pada saat penyelidikan itu dipanggil, diminta keterangan, konfirmasi atau klarifikasi, apakah saudara pernah dipanggil oleh KPK dalam proses penyelidikan bansos COVID? Tidak. SKPD dan camat-camat saudara, apakah ada yang dipanggil KPK dalam rangka penyelidikan bansos COVID di Kota Cimahi? Tidak ada. Jadi tidak ada perkaranya. Tidak ada. Tidak ada masalah. Baik. Nah, kemudian apakah saudara mengetahui adanya penyelidikan bansos COVID di Kabupaten Bandung Barat? Secara persisnya tidak tahu, tahu di media aja kan ada yang apa namanya dari musuh itu, tidak tahu. Secara geografis, Bandung Barat ini sangat dekat dengan Cimahi atau seperti apa jaraknya? Cukup dekat. Cukup dekat. Oke. Berbatasan berarti. Berbatasan. Ya. Bandung Barat itu Lembang ya, Lembang. Ya, salah satu daerahnya Oke. masuk ke dekat. Apakah saudara mengetahui adanya sprindik nomor 74/01/05/2020 tanggal 12 Mei 2020 penyelidikan bansos COVID di Kabupaten Bandung Barat? Tidak. Tidak tahu. Tidak tahu. Nah, kemudian pada bulan Oktober 2020 tadi,
apakah saudara pernah meminta bantuan baik langsung maupun tidak langsung kepada Saiful Bahri untuk mengurus? Tidak pernah. Tidak kenal. Tidak kenal saya. Tidak kenal. Saya kenalnya di lapas bulan Mei 2021 ketika saya masuk lapas Sulawesi. Oke, itu yang dikenalkan kemarin ada saksi Nyoman Damantra. Pak Nyoman Damantra. Oke. Itu bagaimana awalnya saudara kenal dengan Saiful Bahri? Ya kan saya masuk ke lapas Sulawesi. Di dekat itu ada dekat masjid itu ada tempat kopi lah, tempat ngobrol. Di situ ada Pak Nyoman karena tahu saya dari Kredit Perjuangan dan ada saya. Nah, saya nggak kenal juga sama Pak Nyoman. Kamu akan ketua sini ya, dan nanya di sini udah kenal siapa aja, udah kenal Pak Ujang belum? Oh, Subang saya kenal. Sudah kenal Sujaya belum? Tahu. Sudah kenal Saiful Bahri belum? Dia ngomong Saiful Bahri saya tidak kenal. Ya nanti saya kenalin. Nah, kalau masalah besoknya saya dibawa ke satu ruangan, ada tulisannya klinik hukum. Karena di saat itu kan ada klinik hukum, ada tempat-tempat itulah menerima diskusi-diskusi. Jadi dibawa ke klinik hukum, dikenalin. Oh ini yang namanya Saiful Bahri. Ya. Apakah saudara saat itu atau sebelum itu mengetahui perkara Saiful Bahri itu apa? Tidak tahu. Tidak tahu juga. Atau apakah saudara mengetahui bahwa Saiful Bahri itu pengurus atau kader partai PDIP? Tidak tahu. Tidak tahu juga ya. Nah, kemudian akhirnya bertemu Yadi, gitu ya. Beberapa minggu itu di awal ya, masih awal Oktober gitu. Di bulan Oktober Yadi datang ke rumah gitu ya. Baik. Apakah saat itu Yadi menyebut dengan jelas berapa uang yang harus saudara siapkan? Saya lupa. Artinya pada saat saudara datang ke Hotel Treehouse itu, apakah saudara sudah tahu harus menyediakan sejumlah uang untuk Roni? Tidak. Belum ada omongan? Tidak ada. Atau sejak berangkat menuju Jakarta, apakah saudara sudah berniat dan mempersiapkan akan memberi sejumlah uang kepada Roni? Tidak. Uang yang dijual itu 100 juta. Jadi Memang saya tidak tahu juga waktu itu ya. tidak. Nah kemudian akhirnya 5 miliar, 3,5 miliar, 1,5 miliar, 500. Ini angka-angka ini datang dari siapa? Saya yang dengar aja Pak. Saya mendengar aja opini aja yang ini. Dari Roni. Iya Roni. Saya tahunya kan Roni itu soal ini. Iya. Karena agak kesel juga karena saya banyak diamnya. Oke. Nah, apakah saat itu yang ada dalam pikiran atau benak saudara 100 juta dan 400 juta itu akhirnya berjumlah 500 juta itu untuk mengamankan saudara atau Pemko Cimahi dari KPK? Tidak terpikirkan Pak, tapi kira-kira yang mengamankan apa? Masalahnya tidak ada gitu. Karena rasa ketakutan saja. Jadi ya saya kasih. Ya makanya tadi kami tanyakan, ada tidak pemeriksaan oleh KPK di situ? Tidak ada. Tidak ada ya. Nah kemudian atau saat itu ya sepengetahuan kami ya, kalau OTT itu kan tidak ada yang tahu ya. Nah waktu itu apakah saudara sudah tahu bakal di OTT KPK dalam
perkara RSK Sibunda? Tidak tahu. Nggak ada yang tahu juga ya kalau OTT itu ya. Baik. Kenapa masih di OTT, Pak? Kenapa waktu itu saudara tidak diamankan oleh Robin, orang KPK tadi, Roni ini tadi? Saya tidak tahu juga. Karena dia kan bukan di Satgas. Ya Bapak tak dijemput KPK, penyidik ini kan, ayo dibawa ke kantor. Bingung nggak Bapak waktu itu? Bagaimana? Gitu ya. Jadi apa Pak yang dilakukan Roni itu apa itu? Mengamankan, mengawal saudara di KPK itu apa itu? Kok mesti di OTT? Tidak ada, Pak. Tidak apa-apa. Ya, akhirnya apakah saudara merasa ditipu atau bagaimana? Diperas? Ya, saya merasa ditipu dan diperas. Apa tindak lanjut langkah-langkah saudara? Saya melakukan langkah hukum, saya melaporkan ke Polres Selatan. Ya. Ada ya laporan polisi. Saya sudah di BAP sebagai pelapor dan saksi juga sudah diperiksa. Sekarang kabarnya lagi mencari keberadaan Jadi. Oh belum ditemukan ya? Sampai saat ini masih cari. DPO nggak sampai ya? Saya baru Ya. Sudah ada LP. Apakah saudara juga membuat laporan sebagai korban di LPSK? Ya, saya lapor ke LPSK. Ada juga ya? Ya. Sudah ada perkembangannya? Masih dalam proses. Kemarin ada saudara saya nanya ke sana, masih dalam proses. Buat laporan polisi terkait penipuan ini ya, pasal 378 ya? Ya. Oke. Dalam proses penyelidikan. Siap. Nah, kemudian uang itu setelah saudara sampaikan atau berikan ke Roni, saudara tahu pembagiannya kepada Maskur kepada siapa-siapa? Tidak tahu. Nggak tahu lagi ya. Itu kenapa dalam bentuk dolar? Apakah ada disepakati? Tidak ada, saya lihat banyak itu Pak. Ya. Banyak. Saya di rumah cuma ada 12.000. Saya ngomong saya ada simpel aja. Bukan, ada omongan tidak Pak? Besok itu dolar saja. Oh, tidak ada. Kemudian tanggal 13 tadi itu ya belum tahu ya. Kan 13 malam berkomunikasi itu sudah tahu bakal bertemunya di Hotel Treehouse tadi. Tidak. Tidak ada disampaikan. Tidak. Apakah saudara tahu SMS yang tadi itu dibuat oleh seseorang teman wanitanya Roni? Tidak tahu. Nggak tahu juga ya. Tidak tahu. Saudara tidak kenal ya? Rizky Sinde Awalia. Tidak tahu. Kemudian, nah, kami konfirmasi kemarin juga keterangan saksi Mas Hussein ada main proyek APBD di Kota Cimahi. Apakah memang ada permasalahan hukum saudara terkait proyek-proyek di Kota Cimahi? Oh, tidak ada, Pak. Tidak ada. Kalau yang diterangkan sama pemasuk kemarin itu zaman sebelum saya. Jadi ada demo tentang proyek pasar atas yang mangkrak. Itu terbakar belakangnya, mangkrak. Tapi itu bukan zaman saya. Zaman saya selesai. Saya selesaikan itu. Salah satu janji yang saya penuhi ke masyarakat itu. Ya. Nah, berarti tidak ada itu ya? Atau Tidak. Berita yang dibacanya wali kota Cimahi di demo apa ya? Di pengunjuk rasa. Sering di demo saudara waktu jadi wali kota. Zaman saya tidak pernah ada. Demo di sini itu 1 Mei, ramai Mei Day. Hari buruh. Itu Bukan yang memprotes proyek-proyek kota Tidak Cimahi. ada. Tidak ada itu ya. Tidak ada. Berita lama mungkin itu. Itu yang saya tahu zaman sebelum saya tentang pasar atas yang mangkrak. Hanya itu ya. Ya. Baik. Nah, kembali tadi yang terkait
Trihos ini ya. Saya ingat waktu itu dalam BAP tersangka saudara di perkara RS Kasibunda ditanyakan terkait ini. Ditanya. Apakah saudara melakukan rekonstruksi waktu itu? Melakukan. Oleh siapa? Yang saya tahu Pak Hasan, yang 2 orang saya nggak kenal, 2 orang Pak Hasan. Kita dibawa ke tempat tadi, dari Trihos. ke Rios. Saya minta memperagakan dari awal sampai ketemu sampai pulang. Nah, waktu itu kan Roni begitu ya. Yang saya tahu, Mereka kan mau menangkap siapa penyidik ini. Kenapa tidak saudara sampaikan Stepanus Robin 47 secara jelas? karena saya nggak tahu itu Pak. Itu Stepanus Robin 47 saya nggak tahu itu. Sampai situ memang tahunya hanya Roni. Iya. Kalau tidak sudah ditangkap waktu itu kan, Robin itu. Mungkin. Nah, kemudian tadi sudah terkait itu. Nah, tadi di kamar berdua, Iya. nggak ada orang lain. Tidak. Siapa tadi yang mengantar saudara tadi kemarin? Agus Susanto Tidak. tidak ikut masuk. Tidak. Oke. Itu tadi saudara terangkan di saudara Roni itu membawa ransel, Iya. ya kan, ransel hitam, gitu ya. Iya. Kemudian mengeluarkan berkas-berkas. Ya, jadi Roni kan di kamar saya. Kamar ini itu di sebelahnya ada ransel, di sebelahnya di kasutnya ada berkas-berkas. Apakah berkas itu berkas KPK, semacam BAP atau sprint atau Saya nggak tahu. ada yang lihat logo KPK atau? Kalau nggak salah ada. Ketika diperlihatkan oleh saudara Roni kepada saudara, apa yang saudara rasakan saat itu? Ya takut Pak. Takut ketika dia mereka dekat, saya juga takut Pak. Menakut-nakuti saudara gitu ya? Iya. Oke. Nah kemudian 2021 ya, saudara masih di lapas Sukamiskin ya? Iya. Robin masuk dan Maskur itu, betul? Iya. Apakah satu blok? Oh jauh. Jauh. Apakah sering bertemu, berkomunikasi? Tidak Pak. Kalau aja olahraga saya sering ketemu. Apa yang pernah disampaikan Robin setelah ini semua waktu itu di lapas Sukamiskin kepada saudara? Ya dia mengatakan kenapa dia minta 3,5 miliar. 2 miliar itu untuk Epul, untuk Saipul, 1,5 buat kita aja. Ya. Memang ada rencana mereka begitu. Mungkin Pak, karena saya tahu dari dia bicara seperti itu. Oke. Nah, sekarang terkait pertemuan saudara dengan Dik-Dik Sekda Kota Cimahi ya. Iya. Apakah saat itu, saat bertemu, saudara memang memerintahkan Pak Sekda untuk mengumpulkan sejumlah uang dari SKPD? Memerintahkan tidak. Kami hanya berbincang-bincang dan itu hal yang biasa Pak. Di pensiun tahun itu sudah saya bantos, apa yang bisa kami bantu ya saya jawab ya sudah, kalau mau bantu silakan aja, ini jalan negara ya masyarakat dan terserah berapa jalan. Habis itu udah saya juga nggak pernah menanyakan, tidak pernah apa. Tahu-tahu Pak Duriana ke nyusul saya ke Tenopak. Ini ada titipan apa Pak? Karena saya tidak merasa menyuruh Pak Duriana. Ini titipan dari Pak Sekda yang untuk KPK Pak. Oh, sudah kasih TNT. Apakah saat berbicara, berkomunikasi dengan Pak Dik-Dik, saudara jelas menyebutkan peruntukan uang tersebut untuk penyidik KPK? Sangat jelas Pak.
dan beliau sangat tahu. Karena kalau untuk bukan KPK nggak boleh saya minta untuk apa? Maksudnya karena ada beberapa transaksi untuk 3 huruf. Enggak, untuk orang 3 huruf bahasanya beliau lah. Kan 3 huruf maksudnya KPK. Jelas ya? Jelas. Kemudian setelah itu, apakah saudara mengetahui Pak Dik-Dik mengumpulkan para kepala SKPD dan camat? Tidak. Tidak tahu. Tidak tahu. Ada yang melaporkan seperti itu? Tidak ada. Tidak juga. Atau saudara menagih? Tidak. Tidak juga. Ingat di undang-undang sebenarnya ketua Pak Ahmad Wiana dan Pak. Oke. Apakah saudara pernah menyampaikan permintaan langsung, permintaan sejumlah uang langsung kepada para kepala SKPD dan camat ini? Tidak pernah. Ya 3 tahun lah saudara menjabat. Tidak pernah sekalipun saya meminta uang, baik ke siapapun, mau jadi apapun. Itu minta. Iya. Kalau dikasih? Tidak pernah juga. Beda kan? Ya. Nah, kemudian dalam pembicaraan tadi ya dengan antara saudara dengan Pak Sekda, ada tidak menentukan jumlah atau besarannya untuk para masing-masing para kepala SKPD? Tidak. Saudara tahu ada yang 5, 10, 15? Tidak tahu. Tidak tahu juga. Tidak. Apakah saat itu para kepala SKPD dan camat ada mengkonfirmasi kepada Pak Wali Kota? Tidak ada. Tidak ada juga. Tidak ada. Lapor Pak, saya sudah 5 juta. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Nah, kemudian setelah itu kemarin di sini ada 23 orang nih SKPD, camat. Setidaknya di medio Oktober sampai dengan November 2020. Apakah saudara ada melakukan mutasi atau promosi jabatan? Tidak ada. Tidak ada ya. Kemudian, nah, tadi sudah ya. Itu tadi memang hubungan saudara tadi hanya dengan Dik-Dik dan Nuriana ya, berkomunikasi. Iya, yang mengantarkan saja ya. Selebihnya dengan para SKPD itu tidak. Tidak. Ya. Nah, kemarin ini diperdengarkan keterangan saksi kita Haji Deden ya. Itu saudara sudah kenal lama dengan Haji Deden? Lama. Bagaimana kenalnya? Ya, kami berusaha dalam bidang yang saling perlu. Saya perlu hasil yang dari bisnisnya ada batu, ada gunung batu, ada kuari. Jadi saya sering meminjamnya juga, membeli material dari dia. Ya. Saudara meminjam uang tadi 300 juta. Iya. Di tanggal 14 Oktober tadi ya. Iya. Bagaimana pengembaliannya? Ya begitu dari Pak Ahmad Wiana itu saya langsung beli. Karena kan saya janji 2 minggu. Ya. Ya, karena saya minta ke kantor ya. Nah, saya biasa kalau saya minta uang orang, saya selalu minta ke kantor. Jadi ketika itu ya saya jadi. Oh, jadi uang 250 juta dari Pak Nuriana tadi Iya. langsung saudara gunakan untuk membayar hutang? Iya, sama uang saya 53 juta waktu saya beli 3 juta buat beli bensin karena nggak enak juga kalau biarpun dia nggak mau juga gitu, dia sudah terima juga gitu. Tidak pernah saudara gunakan atau saudara nikmati? Tidak Pak. Hanya itu aja, sebentar itu saja ya? Iya, saya hanya lihat tempatnya aja. Lihat apa? Lihat bedanya. Oh. Nah, itu ya Pak
Haji Deden kemarin. Nah, dengan Pak Nyoman Damantra tadi yang mengenalkan saudara dengan Saiful Bahri ya. Iya. Kemudian sehari-hari saudara sering bertemu atau berkomunikasi dengan Nyoman Damantra ini? Sering sekali ya Pak. Ya. Kalau ke gym, olahraga, Ya, bagaimana setelah muncul permasalahan ini, apa yang saudara ini dengan Saiful Bahri waktu itu? ya saya cerita. Kan saya kenal Pak Nyoman juga di lapas. Tapi kan saya tahu beliau DPR RI, gitu kan. Mungkin saya tanya, dan saya juga berkeluh kesah juga Ya. bahwa saya masuk ke itu gara-gara dia. Tapi komentar Pak Nyoman juga hampir sama, karena orangnya begitu. Jadi akhirnya profilnya saya sudah tahu. Dia kasus Harun Masiku. Itu masalah apa ya, KPU. Dan dia orangnya begitu, karena di DPP itu ada organisasi namanya SR. Dia berasal juga dari SR, namanya begitu. SR. Ya, di DPP itu ada satu apa namanya, organisasi namanya SR Sindrom. Itu yang dulu sebenarnya bisa juga begitu. Ya. Oke. Kemudian tadi ya saya kan setelah Ahmad Nuriana ke Yanti diambil Evo Dimas, kemudian diserahkan kepada saudara. Saudara tahu sumber uangnya? Tidak tahu. Tahunya dari Pak Sekda. Tahunya dari Pak Sekda. Ya. Kemudian apakah Pak Ajay pernah diperiksa dan memberikan keterangan dalam BAP dalam perkara Stefanus Robin Patuju dan Mas Kruse? Ya, pernah. Di BAP sebagai saksi. Ya. Dihadirkan dalam persidangan. Kalau saya. Dihadirkan dalam persidangan Stefanus Robin Patuju dan Mas Kruse. Ya. Ditanyakan dalam materi yang sama dalam perkara ini. Sama persis. Sama. Kemudian Pak Ajay ada satu hari di tanggal 17 Agustus ya 2022, di hari kebebasan saudara, saudara dijemput lagi oleh penyidik KPK di gerbang Lapas Sukamiskin. Iya. Bagaimana itu ceritanya? Iya. Tanggal 17 itu kan saya dibebaskan yang mulia sesuai dengan keputusan dikasasi. Tapi saya juga sampai apa namanya sulit lah dipercaya. Tapi itu tetap menjadi nyata. Saya dijemput lagi sama KPK. Seakan-akan saya ini pencuri uang rakyat ratusan miliar. Padahal saya korban pemerasan. Saya hanya bela-belain kepala saja. Kedua, sulit untuk dipercayakan ini, tapi ya itulah kenyataan. Saya dijemput, seakan-akan saya orang yang mencuri atau bertanggung jawab ratusan miliar, tidak dikasih uang. Padahal kita tahu 17 Agustus itu kan hari suci buat bangsa ini. Saya ditangkap, saya dibiarkan sehari, saya suruh tidur di ruang rapat kalau tidak salah. Besoknya saya ditahan, saya diperiksa 40 hari kemudian. Ya, tapi ya apa-apa, saya sebagai warga negara yang baik, saya ikut saja lah. Jadi ingat, pas peristiwa itu saya ingat, oh si itu bawanya benar dalam hati waktu itu, bahwa lembaga ini memang dia seakan-akan mohon maaf sering maunya sesudah saya ikuti saja dengan
Ya, sebagai manusia saya sangat sakit hati. Tapi sudah tidak apa-apa, ini sudah menjadi suratan takdir saya. Padahal sekali lagi bahwa peristiwa itu demi Allah Rasulullah, saya bersumpah apapun mau, Muhammad juga mau, saya tidak bermaksud apa-apa, saya rasa aku saya. Karena persoalanku tidak ada. Saya ditangkap dikasih muda juga, ya saya berbesar hati juga. Biarpun saya juga tidak pernah mengerti apa-apa. Itu yang peristiwa 17 Agustus. Jadi yang sama saya sampai di perjalanan saya juga ya saya tahu percuma, tapi ya saya curhat juga ke yang anak saya apa sih urgensinya, saya bilang itu saya kan tidak mungkin kabur, saya tidak mungkin menghilangkan barang bukti, cobalah kasih saya sehari untuk lihat ibu saya. Ibu saya masih ada dan sudah sepuh dan tahu saya pulang hari ini karena sehari sebelumnya ada kakak saya terlepas. Saya kasih tahu kayak besok saya pulang, saya langsung mau ke mami sebelumnya karena alhamdulillah mami saya masih hidup, masih ada dan gue sudah ada rekor. Itu ya, saya coba tanya ke anak saya. Ya hanya bisa satu jawabannya mereka. Saya merasa hati sampai di sana pun saya tanya saya bertahan di mana. Mereka bilang bapak belum ditahan. Ya kalau belum ditahan boleh dong saya pulang. Sehari besok saya kesini lagi. Saya kan tidak bawa baju. Saya bawa baju yang nempel yang mulia. Tapi ya, akhirnya saya ngerti bahasa badan sedikit, sudah gak enak. Akhirnya saya suruh tulis surat. Ya sudah, mbaknya tulis surat aja. Saya tulis surat, pas selesai surat banyak kan ada. Ya sudah, akhirnya saya tidur di apa namanya di ruang rapat. Saya tulis surat. Besoknya saya ditahan. Itu yang apa namanya cukup saya sendiri lah. Padahal waktu ditangkap pun ini namanya repot-repot bahwa tiga mobil bermasalah dengan senjata lama. Kirim surat aja ada saya pasti datang. Ya, tapi kalau boleh ulama sehari saya janji sama ibu saya. Tapi itulah yang terjadi, tidak apa-apa yang sudah menjadi surat takdir saya. Terima kasih. Baik, Pak Ajay selaku terdakwa, hari ini adalah kesempatan terakhir saudara untuk menyampaikan sesuatu. Apa yang menjadi harapan dan permohonan saudara dalam perkara ini? Silakan. Ya, terima kasih yang mulia, yang saya hormati Majelis Ibu, harapan saya ya semoga ada keadilan buat saya. Saya ini korban, mudah-mudahan ada keadilan yang bisa menyelamatkan. Dari Rasulullah saya selalu berusaha apapun, saya tidak punya niat, tidak punya apa-apa selain rasa takut saya. Saya mencoba menjadi basic saya dulu berusaha, sudah cukup 25 tahun saya berusaha, saya masuk ke wilayah yang memang kata orang lebih ini, saya masuk ke wilayah cita-cita saya adalah bagaimana bisa bermanfaat buat lebih banyak orang. Dan saya juga tidak pernah melakukan semenjak saya memimpin sampai saya ditangkap, saya tidak pernah melakukan hal-hal yang menurut umum, menurut saya tahu itu minta uang, minta ini, minta itu, tidak pernah. Saya tidak berhutang siapa-siapa, saya tidak berhutang apa-apa. Saya antang-antang saya mimpi di Cimahi, sekarang punya underpass, punya double track yang ketika jalan lebih gajah, punya lewat Cimahi, sekarang ada dua lewat jalan tol di atasnya. Ada satu bahan perkara yang sudah 20 tahun tidak bisa dilewati, saya lewati. Ada underpass, ada
yang saya sayangkan tuh saya sudah mendapat uangnya 248 miliar dari Pak Gubernur untuk beli stadion, tapi ketika saya tangkap stadionnya ternyata tidak dijual. Padahal itu adalah stadion nasional yang akan boleh main. Tapi ya sekali lagi saya tidak bisa menjadi orang yang baik. Ya, sekali lagi saya mohon keadilan. Saya berdoanya yang mulia, saya mohon di berkeadilan yang sekali lagi saya tidak pernah berbuat apa-apa, apalagi saya berdoa, apalagi saya menyembunyikan dan sebagainya. Itu yang saya harapkan yang mulia. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ajay. Sama-sama kita berdoa semoga dikabulkan Allah SWT. Dari kami cukup yang mulia.